Pak, tapi seperti yang saya singgung di depan tadi bahwa IKN tidak hanya bicara soal proyek fisik semata gitu Pak ya. Ada banyak PR besar terutama untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di tak hanya di Indonesia tapi juga di Kaltim juga itu Pak secara khusus itu Pak ya. Pak, apakah otorita IKN sudah punya program-program gitu Pak untuk Ya, melakukan hal itu? pertama itu tentu menjadi tanggung jawab kita ya, seluruh wilayah delineasi KN untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentu ini juga menjadi cita-cita kenapa ya, salah satu tujuan kenapa ibu kota negara itu pindah ke kita gitu ya, Kalimantan Timur ya. Kemudian hari ini ya kita belum bicara program ya. Dengan kehadiran IKN itu sendiri, saya pikir multiplier efek ekonominya bagi masyarakat sekitar sudah sangat merasakan. Bahkan Balikpapan tuh ya, bagaimana hunian hotel yang selalu padat, bagaimana penerbangan selalu padat dan lain-lain ya. Tentu efek-efeknya ekonominya sampai ke situ. Nah, secara program sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2022 ya. 2022. Waktu masih transisi IKN gitu ya, dan sebagian dari mereka yang kemarin sudah diberdayakan itu sudah menjadi pemain gitu ya. Walaupun tentu namanya memulai usaha tentu belum bisa maksimal juga gitu ya. Tetapi di antara itu bahkan pengembangan usaha mereka sudah lakukan. Kita juga mensupport bagaimana mengkurasi kembali pelatihan-pelatihan apa yang akan dibutuhkan ya. Sekali lagi yang akan dibutuhkan oleh mereka kita kurasikan dengan kebutuhan nanti yang ada di ibu kota Nusantara. Misalkan di awal tahun ini, di akhir bulan ini kita sudah mulai beberapa pelatihan-pelatihan yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat adatnya kita buatkan pelatihan khusus untuk kerajinan-kerajinan tangan gitu ya. Kemudian ada sekitar 500 orang yang sudah terdaftar dan siap kita fasilitasi untuk pelatihan-pelatihan itu yang masih bekerja sama dengan Balai Vokasi Samarinda atau Kementerian Tenaga Kerja. Gitu ya. Pak, tapi yang kita takutkan gini kemarin tuh kan, ketika ibu kota negara berdiri di sini, masyarakat Kaltim hanya menjadi penonton gitu ya kan Pak. Ya itu bagaimana kemudian otoritas sebagai pemegang otoritas penuh di IKN menyikapi hal tersebut itu Pak, mempersiapkan itu. Jadi sebenarnya tidak bisa juga dibilang otorita harus menyiapkan secara sendiri ya. Secara di dalam delineasi IKN itu pasti. Oleh karena itu tadi pelatihan-pelatihan itu tidak lagi sekedar di wilayah Sepaku ya. Kita sudah mengembang sampai ke Loakulu, Muara Jawa, Loajanan, kemudian Samboja Barat. Semua kita mulai rekrut tuh untuk pelatihan-pelatihan itu. Nah, bagaimana dengan daerah mitra? IKN ini kan ada kewajibannya membangun IKN dan juga mengangkat daerah mitra ya. Yang supaya sejajar gitu ya. Bagaimana cara mengangkat daerah mitra? Tentu bukan kami yang mengangkat ya, tapi kita harus memulai dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Daerah ini kan lagi gencar-gencarnya menyusun RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045 gitu ya. Nah ini sinkronisasi perencanaan terus dimulai gitu ya. Saya senang tuh baca itu ya, a goal without a plan is just a wish gitu ya. Itu benar sekali gitu. Jadi harus terencana dengan matang di awal. Mulai dengan penyusunan perencanaan tentu. Ikut membangun IKN itu kan nggak mesti harus masuk di IKN. Harus dibayangkan bagaimana kemudian beberapa waktu yang akan datang dan tahun ini akan pindah ASN TNI Polri gitu ya. Bagaimana daerah-daerah mitra? Saya senang baca Kukar gitu ya. Bagaimana dia mengeksploitasi kembali untuk kehidupan pertanian masyarakat. Itu akan sangat membantu gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa di Kalimantan Timur persoalan pertanian sawah kita adalah persoalan irigasi. Gitu ya. Nah, ini udah disambut baik ya. Di sektor-sektor lain misalkan saya baru dari WBSU namanya ya, Weekly Brief with Sandiaga Uno gitu ya, Pak Menteri gitu ya. Kita juga sampai ke Berau kita angkat gitu ya. Apa yang harus kita diangkat di Berau? Mereka punya potensi wisata di laut gitu ya. Nah, ketika saya tawarkan dengan Pak Menteri, Pak, kami bercita-cita, kebetulan saya ketua renang Kaltim ya, ketua harian gitu, bercita-cita melaksanakan open water swimming level nasional. Beliau langsung menyambut dan siap untuk membiayai. Nah, ini bagian-bagian kita mengajak daerah-daerah mitra untuk
sama-sama berpikir memberikan supporting kepada kemajuan IKN, kemajuan daerah sendiri juga gitu. Bagaimana yang tadi tidak dikenal ada open water swimming di sana kita akan laksanakan. Bagaimana wisatawan akan datang, dan saya yakin kalau Pak Menteri ke sana itu yang namanya Maratua yang sudah terkenal itu akan semakin booming lagi. Artinya memang perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama di Kaltim gitu Pak ya. Iya, dimulai dengan perencanaan. Misalkan juga gini, bagaimana waktu saya Kadis PU ya, bagaimana menyusun rencana jalan tembus Sotek Bongan gitu ya, menghubungkan Kutai Barat. Bayangkan kalau itu tembus, maka wisata alam Kutai Barat akan terangkat, wisata budaya Dayak asli juga akan terangkat di sana. Apa yang diperoleh oleh PPU banyak sekali. Kutai Barat tidak punya pelabuhan laut gitu ya, PPU punya. Jadi kan ada simbiosis mutualisme yang harus dibangun. Nah kalau itu sudah maju semua, ini juga akan mensupport IKN. Gitu. Nah, Tapi kolaborasi itu sudah berjalan gitu. dalam tataran diskusi iya, kita kan butuh dalam tataran implementasi gitu ya. Dan sekali lagi gitu ya, dirancang secara baik gitu ya. Dan jalan tembus itu ya, 57 km kalau tidak salah dari Sotek ke Bongan gitu ya. Dan itu menjadi sudah dari Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu suratnya sudah ada jawabannya gitu ya. Tinggal pemerintah provinsi bagaimana kalau nggak salah ya menyusun amdalnya gitu ya. Masalah pembiayaan nanti dulu lah, tapi secara administrasinya sudah kita selesaikan gitu. Tapi gini Pak, sorry itu sih. Banyak yang kemudian beranggapan bahwa otorita katanya terlalu eksklusif katanya ya kan. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa masuk untuk berkolaborasi secara penuh gitu untuk membangun. Mungkin tidak eksklusif ya, tapi inklusif iya gitu ya. Itu mungkin harus dibedakan. Ini kan IKN ini kan akan menjadi ikon Indonesia gitu ya. Tentu memang dengan konsep pembangunan smart, sustainable and forest city memang sesuatu yang berbeda. Jangankan dengan yang Indonesia, dengan dunia pun tidak ada yang sama gitu ya. Ya. Nah, maka kalau ingin masuk itu kan tidak bisa langsung masuk begitu saja gitu kan. Harus ada perencanaan duduk bareng-bareng gitu. Yang saya bilang tadi, RPJPD-nya harus sinkron tuh. Di situ dulu dimulai dengan perencanaan itu dulu dan jangan sampai tidak masuk gitu. Karena semua mata tertuju ke IKN. Gitu. Betul. Nah, kita yang dekat-dekat ini masa nggak punya planning untuk itu. Dan saya yakin pemerintah daerah sudah menyusun sendiri. Karena saya sendiri sudah 2 kali ya diundang pemerintah daerah untuk membahas seperti memberikan masukan terhadap RPJPD yang disusun oleh mereka gitu. Kita sudah melakukan dan kita mau semuanya gitu. Karena mereka adalah daerah-daerah mitra ya, bukan daerah penyangga. Kita tidak mengenal istilah penyangga. Mereka adalah mitra sejajar. Gitu. Artinya kita IKN tidak hanya memandang KIPP semata gitu ya kan. Ada daerah-daerah sekitarnya gitu kan. Iya. Jadi kan IKN itu kan 1 kecamatan dari BPU, 5 kecamatan dari Kukar, dan penduduk yang paling banyak itu dari Kukar gitu. Dan ini juga mulai kita sentuh yang tadi pemberdayaan, kita libatkan mereka gitu ya. Kita ajak mereka juga supaya jangan sampai tertinggal gitu. Jadi bareng-bareng gitu ya. Nah, kabupaten kota lainnya adalah daerah-daerah mitra kita. Dan bahkan kalau dibilang eksklusif tidak juga. IKN itu sudah menetapkan bahwa super hub ekonomi itu Samarinda, IKN dan Balikpapan. Gitu. Okay. Tapi sudah ada maksudnya omong-omongan gitu maksudnya. Kan harus sebagai daerah mitra kan pembangunan harus terintegrasi secara bersama gitu kan. Nggak bisa berjalan misalnya Balikpapan sendiri, Samarinda sendiri, kan nggak bisa seperti itu Pak. Dan itu harus dimulai dari perencanaan itu tadi gitu. Berarti yang harus bergerak dulu pemerintahnya atau dari otoritannya sebenarnya? Bareng-bareng. Kan kita sudah diatur tuh di dalam Undang-Undang IKN ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Junto Undang-Undang 21 Tahun 2023 kan sudah jelas gitu ya. Daerah mitra ngapain gitu ya. Bil khusus itu daerah mitra seperti PPU, Kukar dan provinsi. Nah ini lebih berat mereka ini karena masih wajib memelihara atau menjalankan pemerintahan sebagaimana biasanya sebelum kita menjadi Pemdasus. Misalkan bagaimana pemerintah daerah ini ketiganya ini masih mensupport pembangunan kesehatan, masih mensupport pembangunan pendidikan yang merupakan pelayanan dasar, nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal tuh keliru itu. Iya. Di mana kemudian peran otorita itu seperti itu Pak misalnya? Bicara kita soal support
kesehatan, support pendidikan. Peran otorita di mana itu? Ya, kita kan otorita itu kan adalah lembaga setingkat kementerian yang nanti akan melaksanakan P yang keempat. Karena ada 4 P. Yang pertama persiapan, yang kedua pembangunan, ongoing semua ini. Yang ketiga pemindahan ibu kota negara, menunggu kepres yang akan jadi dan pemindahan aparatur sipil negara TNI Polri dan lain-lain, dan pelaksanaan Pemdasus. Nah, sebelum Pemdasus ini keluar kepresnya yang mencabut DKI sebagai ibu kota negara dan menunjuk kita sebagai ibu kota negara yang baru, maka daerah otonom yang 3 ini wajib membiayai pendidikan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan. Nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal itu salah gitu ya. Artinya tidak diserahkan ke otorita gitu? Belum. Nanti setelah kita Pemda, ini kan sedang berproses semua. Iya. Setelah ada kepres kan kita baru Pemdasus nih. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu. Membangun wilayah-wilayah periferi itu ya, pinggir-pinggir IKN yang menjadi wilayah daerah otonom itu benar gitu ya. Tetapi meninggalkan yang di dalam itu nggak bisa, karena saya mau cerita sejarah ya. 2017 kita sudah terlibat dalam di mana sih titik ibu kota negara yang masih terakhir kan ada Palangkaraya, ada Kutai Kartanegara, ada PPU. Kemudian mengkerucut 2019 dicetuskan bahwa ada di PPU. Saya pikir semua elemen masyarakat waktu itu ya berharap kita jadi ibu kota negara. Pemerintah daerah juga berharap dan pasti yakin berusaha. Bupati-bupati di PPU sebelumnya, kemudian bupati di Kukar juga, dan bahkan Pak Gubernur kan sangat antusias mengejar itu. Jadi tidak bisa kemudian setelah berjalan lalu perhatiannya turun gitu ya. Kalau turun oke lah, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau hilang itu menurut saya salah gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.